Perkenalkan, nama saya Ilke Sulastri Hutapea, NPM 1901010120. Hari ini saya akan membahas materi mengenai pembelajaran menulis di kelas tinggi. Kita mulai pembahasan yang pertama mengenai pengertian menulis di kelas tinggi. Menulis merupakan suatu kegiatan komunikasi berupa penyampaian pesan atau informasi secara tertulis kepada pihak lain dengan menggunakan bahasa tulis sebagai alat atau medianya. Aktivitas menulis melibatkan beberapa unsur, yaitu penulis sebagai penyampaian pesan, isi tulisan, saluran atau media, dan pembacanya. Kita lanjut kepada tujuan dan fungsi menulis di kelas tinggi. Fungsi menulis. Menulis berfungsi sebagai alat komunikasi yang tidak langsung. Dalam pendidikan, fungsi dari menulis adalah untuk berpikir dan menuangkan ide dan gagasan dalam sebuah tulisan. Tulisan dapat pula membantu menjelaskan pikiran-pikiran kita. Menulis adalah bentuk lain dari berpikir di saat tertentu dan bacaan tertentu. Tujuan penulisan. Yang pertama, tujuan penugasan atau assessment purpose. Sebagai penugasan tidak mempunyai tujuan sama sekali. Ini sebagai tugas yang diberikan guru kepada siswa. Yang kedua, tujuan altruistik atau altruistic purpose. Tujuan ini menyenangkan pembacanya. Tujuan dari altruistik adalah keterbacaan suatu tulisan. Dan yang terakhir, tujuan persuasif atau persuasive purpose. Bertujuan untuk meyakinkan pembaca akan kebenaran gagasan yang diutarakan. Lanjut ke jenis-jenis menulis di kelas tinggi. Yang pertama deskripsi, yang kedua narasi, yang ketiga argumentasi, yang keempat eksposisi, dan yang terakhir persuasi. Selanjutnya ke metode pembelajaran menulis di kelas tinggi. Ada metode pemecahan masalah atau problem solving, metode picture and picture, metode explains non-explains, metode langsung, metode sugesti, imajinasi. Lanjut ke pendekatan pembelajaran menulis di kelas tinggi. Yang pertama, pendekatan komunikatif tampak pada butir pembelajaran, misalnya mendeskripsikan suatu benda, menulis surat, dan membuat iklan. Yang kedua, pendekatan integratif tampak pada butir pembelajaran, misalnya menceritakan pengalaman yang menarik, menuliskan suatu peristiwa sederhana, membaca bacaan, kemudian membuat intisari, dan meringkas cerita yang didengar. Yang ketiga, pendekatan keterampilan proses tampak pada butir pembelajaran, misalnya melaporkan hasil kunjungan, menyusun laporan pengamatan, membuat iklan, dan menyusun kalimat acak menjadi paragraf yang padu. Dan yang terakhir, pendekatan tematis tampak pada butir pembelajaran, misalnya menulis pengalaman dalam bentuk puisi dan menyusun naskah sambutan. Lanjut ke strategi pembelajaran menulis di kelas tinggi. Strategi yang dilakukan guru agar siswa senang menulis adalah memberikan kebebasan kepada siswa untuk mau menulis apa yang disenangi sesuai dengan perkembangan tema pembelajaran yang dilaksanakan. Contohnya menulis abjad, menulis kegiatan, menulis gambar kesayangan, menulis bentuk gambar, menulis cerita bentuk akordion, menulis cara permainan sesuatu, menulis poster atau reklame, menulis benda-benda pos, menulis catatan harian, menulis mainan kesayangan. Lanjut yang pembahasan yang terakhir ke tahap-tahap perkembangan menulis di kelas tinggi. Ada berbagai teknik dalam pembelajaran menulis di kelas tinggi atau disebut juga menulis lanjutan siswa di sekolah dasar, yaitu yang pertama menyusun karangan berdasarkan gambar yang telah disediakan, yang kedua menyusun karangan
berdasarkan benda nyata yang ada di lingkungan siswa. Yang ketiga, mengembangkan kalimat utama menjadi sebuah paragraf. Yang keempat, menyusun karangan berdasarkan cerita teman dan percakapan. Yang kelima, menyusun karangan berdasarkan gambar berseri. Dan yang terakhir, mengarang berdasarkan kerangka dan mengarang secara bebas. Sekian hasil pembahasan mengenai konsep dasar dalam menulis di kelas tinggi. Semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian. Shalom.